Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita semua nikmat terbaiknya yang membuat kita bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini, majlis ilmu, majlis zikir. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas dua pembahasan. Pembahasan pertama adalah pembahasan secara detail tentang ikhlas. Kemudian kita akan membahas tentang fikih ibadah wanita. Pertama, kita akan bahas tentang ikhlas. Ikhlas merupakan amalan hati. Amalan hati yang sangat penting yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita. Ikhlas, sebagaimana dijelaskan para ulama, adalah buah cinta seorang hamba kepada Allah. Jadi semakin besar rasa cinta seorang hamba kepada Allah, maka akan semakin besar pula kekuatan ikhlasnya dalam beramal. Sekarang kita bahas definisi ikhlas secara bahasa. Ikhlas secara bahasa berarti memurnikan sesuatu. Akhlasa asy-syai', memurnikan sesuatu. Atau juga bermakna ikhlas berserah diri secara total. Jadi ikhlas bisa berarti memurnikan sesuatu memurnikan sesuatu, atau juga berarti berserah diri secara total. Kalau berarti memurnikan sesuatu, berarti artinya ikhlas memurnikan sesuatu, yaitu amal, hanya untuk Allah, kepada Allah. Kalau berarti berserah diri kepada Allah, ikhlas artinya siap tunduk dan patuh kepada Allah. Itu makna ikhlas secara bahasa.
Lalu mana ikhlas secara syar'i, ya? Secara syar'i yaitu qasdul ma'budi wahdahu bitta'abbud, atau mengikhlaskan perbuatan, perkataan, dan niat hanya kepada Allah. Pengertian ikhlas secara syar'i, mengikhlaskan perbuatan, ucapan, dan niat hanya kepada Allah. Atau juga ikhlas berarti, ya, meniatkan kebaikan, segala sesuatu yang dicintai Allah. Meniatkan kebaikan, segala sesuatu yang dicintai Allah. Berarti kalau kita meniatkan sesuatu yang dibenci Allah, tidak ikhlas. Contoh apa misalnya? Kita berbuat baik karena ingin mendapatkan manfaat dunia. Makanya disinilah pemisah antara ikhlas dan bukan ikhlas. Kapan? Ketika kita berbuat baik tapi niatnya ingin mendapatkan manfaat dunia, ingin sehat, ingin dapat rezeki. Jadi ketika niat kita dunia dari apa yang kita kerjakan, maka apa yang kita lakukan itu tidak ikhlas. Kenapa? Karena yang kita harapkan sesuatu yang tidak Allah suka. Berbeda kalau sesuatu yang tidak Allah, sesuatu yang bukan yang dibenci Allah. Misalnya saya berbuat baik supaya saya mendapatkan kuburan yang lapang misalnya. Saya berbuat baik supaya saya selamat dari adab kubur. Saya berbuat baik supaya saya selamat di mahsyar. Itu termasuk ikhlas. Karena yang kita harapkan dari kebaikan kita bukan yang dibenci Allah. Jadi yang memisahkan, yang membuat amalan kita tidak ikhlas adalah ketika yang kita niatkan yang bersifat duniawi, manfaat duniawi. Maka amalan kita keluar dari ikhlas. Kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Contoh, Nabi alaihissalam memberi izin dari perbuatan silaturahim, meniatkan untuk dimudahkan rezekinya. Untuk kita misalnya silaturahim, kita datang ke rumah orang tua, niat kita apa? Mudah-mudahan dapat pahala dan semoga rezeki saya lancar. Itu boleh. Kenapa? Karena dalil mengizinkan. Saya misalnya datang ke rumah orang tua, niat kita karena Allah, kemudian supaya umur saya berkah, supaya saya panjang umur dalam ketaatan, itu boleh. Kenapa? Karena dalil mengizinkan. Kalau tidak ada dalil yang mengizinkan, nggak boleh. Jadi jangan melebar. Meniatkan suatu kebaikan itu asalnya hanya karena Allah. Jangan ingin mendapatkan manfaat dunia, ingin panjang umur, ingin sehat, ingin rezekinya dilancarkan, itu nggak boleh. Kecuali yang diizinkan oleh dalil. Begitu.
Ya. Contoh lain misalnya, Nabi mengizinkan siapa yang berjihad dengan niat karena Allah kemudian ingin mendapatkan rampasan perang, diizinkan. Selain itu, nggak boleh berarti. Jadi kalau dalil atau syariat tidak mengizinkan, Allah dan Rasulullah tidak mengizinkan, lalu misalnya kita puasa, saya puasa supaya saya sehat, karena sering banyak makan, sering banyak minum, sering ngemil, akhirnya tensi saya, kemudian juga gula saya, udah saya puasa deh, supaya saya bisa sehat. Itu tidak boleh. Karena dalil tidak mengizinkan. Jadi asalnya semua kebaikan berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 5 harus dikerjakan karena Allah. Itu asalnya. Semua amal kebaikan pada asalnya harus dikerjakan karena Allah. Tidak boleh karena ingin mendapatkan manfaat dunia kecuali yang diizinkan oleh dalil. Misalnya gini, seorang ibu membesarkan anak. Saya sih berharap dengan saya membesarkan anak, merawat mereka, supaya hidup saya berkah. Boleh tidak seperti itu? Pada asalnya tidak boleh. Seorang ibu membesarkan, merawat, mendidik hanya karena Allah. Kenapa? Kalau kita terbiasa melakukan sesuatu demi mendapatkan manfaat dunia, akhirnya ikhlasnya jadi lama-lama terkikis. Lama-lama ikhlasnya jadi melemah. Ketahuilah kalau kita ikhlas, bukan berarti nggak dapat apa-apa di dunia ini. Dapat. Orang ikhlas itu akan mendapatkan akhirat dan juga dunia. Dunia itu ikut. Kalau ikhlas, lalu Allah menerima amal ibadah kita, kebaikan kita, nanti Allah juga kasih tuh bonus, manfaat dunia. Jangan pernah kita membayangkan, kalau kita ikhlas ya udah berarti manfaat kita dapat akhirat aja, dunia nggak dapat. Salah itu. Makanya para ulama memberikan analogi, gambaran kayak gini. Kalau kita ikhlas, seperti orang nanam padi. Dapat padinya, dapat gabahnya, juga dia akan mendapatkan rumput. Rumput liar tuh dapat. Yang tumbuh di sekitar sawah. Tapi nggak ada orang membiarkan tanahnya dibiarkan begitu saja, tidak ditanam apapun, lalu numbuh rumput dan dia berharap mudah-mudahan tumbuh padi. Nggak bisa. Jadi tanam tanam padi, rumput akan ikut secara otomatis. Mungkin rumputnya bisa buat pakan hewan. Ya, padinya dia buat diri dia dan buat tabungan dan buat dijual. Rumputnya dia pisah lalu dia buat pakan hewan misalnya, hewan ternak yang beliau pelihara misalnya. Tapi nggak mungkin kalau dibiarkan rumput liar tumbuh, lalu berharap mudah-mudahan padi numbuh. Nggak bisa. Begitulah gambaran ikhlas. Kalau kita berbuat sesuatu karena Allah, pastikan manfaat dunia pasti ikut. Bahkan manfaat dunia akan kita dapat di luar ekspektasi kita. Kita berharapnya A, ternyata Allah kasih lebih dari apa yang kita harapkan dan apa yang kita bayangkan. Inilah dahsyatnya ikhlas dalam beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ikhlas itu mengarahkan selalu hati kepada Allah dan kepada hal yang tidak dibenci oleh Allah. Intinya kalau hati ke Allah dan kepada apa yang tidak Allah benci, itu namanya ikhlas. Makanya kan saya bilang, hati ini untuk mencintai. Ketika kita mengarahkan hati ke Allah dalam keadaan sulit, dalam keadaan bermasalah, maka itu ikhlas. Jadi ikhlas itu mengarahkan hati ke Allah. Nah, ketika mengarahkan hati ke Allah dalam keadaan mengalami persoalan berat, musibah berat, mengarahkan hati ke Allah, itu namanya sabar. Mengarahkan hati kepada Allah ketika mendapatkan nikmat, ketika mendapatkan hal-hal yang membahagiakan, senang gitu, ingat Allah, berarti namanya syukur.
Jadi ikhlas dalam keadaan nikmat, nama lainnya syukur. Ikhlas mengingat Allah Jalla wa'ala, mengarahkan hati ke Allah dalam keadaan sulit, dalam keadaan penuh dengan cobaan, mengarahkan hati ke Allah dalam keadaan seperti itu, ya, namanya sabar. Mengingat Allah, mengarahkan hati kepada Allah dalam keadaan berbuat dosa, telah berbuat dosa, namanya taubat. Jadi, ikhlas itu mengarahkan hati kepada Allah dalam keadaan apapun. Dan, ya, mengarahkan hati kepada hal yang tidak dibenci oleh Allah. Jadi kesimpulan ikhlas itu ada apa? Kesimpulan ikhlas adalah, ya, seperti yang saya sudah katakan, Allah itu artinya yang dicintai dan ditaati. Tolong diingat, Ibu. Jadi kita tidak beribadah kalau kita tidak cinta Allah dan tidak taat. Dan yang menghalangi ini semua hawa nafsu dan syahwat. Ya, kebodohan itu membuat kita akan tunduk kepada syahwat. Makanya kita ngaji. Supaya kita jangan nurutin perasaan. Yang paling berat untuk taat itu perempuan. Makanya harus kuat agamanya. Kalau tidak kuat agamanya, imannya, dia akan dikuasai oleh perasaan. Bahaya perempuan. Makanya sering ngaji, tapi ngajinya jangan kebanyakan. Obat aja overdosis. Ngaji untuk bisa beramal. Ya, minum obat kebanyakan bagus gak? Oh deh, sama ngaji kebanyakan begitu. Ngaji yang kita butuhkan. Kajian apa? Masalah hati. Kajian apa nanti di ustadz lain? Masalah fikih, masalah sholat. Kajian apa lagi? Jangan ngaji terus. Saya ngaji untuk memperbaiki amal. Amal saya ini banyak kurangnya gitu loh. Oh, saya butuh ini, kajian ini. Jadi nggak ada tuh kita semangat ngaji kemana-mana atau ngaji karena ngefans sama ustadz. Nggak ada. Ustadz ini ngajarinnya apa? Itu yang saya butuhin. Nggak bener. Karena ujung dari ngaji, amal. Kalau nggak ada perbaikan, nggak ada perubahan secara signifikan dari perbuatan kita, perilaku kita, ya, berarti apa? Berarti ngaji kita nggak berkah. Nah, karena Allah itu dicintai, ya. Nah, perpaduan antara cinta dan taat itu namanya ikhlas. Makanya istilahnya cinta tauhidul ibadah, memurnikan ibadah, taat tauhidul mutaba'ah, mengikuti hanya Rasul. Memurnikan ketaatan hanya kepada Rasul. Ya, ini namanya tauhid, ikhlas. Tauhidul ibadah, tauhid ibadah. Ini tauhid juga namanya. Tauhid ittiba. Apa itu? Mengikuti. Taat. Jadi kita hanya taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena ikhlas ini kekaitannya cinta. Cinta itu kan berarti terkait dengan hati. Jadi ikhlas itu mengarahkan hati selalu kepada Allah. Ya. Mengarahkan hati selalu kepada Allah. Kepada Allah. Nah, mengarahkan hati kepada Allah dalam keadaan apapun, di semua ujian. Ujian senang, ujian susah, ujian salah, ujian senang. Diarahkan hati ke Allah, ingat Allah, ini bukan kehebatan saya, ini adalah titipan, maka dia bersyukur. Mengarahkan hati di saat susah, ya, namanya sabar. Mengarahkan hati kepada Allah di saat telah berbuat dosa dan salah, namanya taubat. Atau juga mengarahkan hati kepada apa yang Allah, ya, kepada selain yang Allah benci.
Allah itu para jemaah tidak suka dunia. Karena dunia itu melupakan kita kepada Allah. Karena hati ini akan tidak ikhlas ketika jatuh cinta kepada dunia. Ketika hati kita mulai jatuh cinta kepada dunia. Dunia kita itu apa? Anak, harta. Kan mama kan duitnya banyak. Dapat suami duitnya banyak, ya kan? Terus apa lagi? Wanita. Yang paling bikin dia jatuh cinta kepada dunia ini anak sama harta nih. Kalau laki-laki, anak dan wanita, harta dan wanita. Anak juga termasuk. Ya seputar inilah, 3 ini. Tapi ada juga si perempuan, tambahlah laki-laki dah. Takutnya saya nggak menghargai. Tadi kan ada yang minta jodoh kan, makanya saya bilang laki-laki. Nah, inilah dunia, anak, harta, wanita. Tapi ini karena dia prosentasenya rendah, makanya nggak disebut oleh Allah. Yang tinggi itu kan ini, anak, harta. Udah yang bikin pusing 2 ini nih. Tapi enggak, Ustaz, saya suami. Iya, berarti persentasenya ada, tapi tidak tinggi. Yang paling bikin kita jatuh cinta sama dunia, betah gitu, mikirin anak. Ibu siap meninggal? Aduh, belum siap, masih mikirin anak. Aduh, belum siap, ini. Inilah dunia. Nah, kalau hati kita ketika berbuat baik, mengarah ke sini, ini, berarti tidak ikhlas. Karena dunia itu tidak Allah suka. Berarti selain dunia. Jadi kita berbuat baik, niatkan jangan mendapatkan manfaat dunia. Apapun. Misalnya, ya Allah, saya sering bersedekah, sering berbuat baik, sering bantu orang. Niatnya apa, Bu? Saya ingin meninggal husnul khotimah. Boleh atau tidak? Ikhlas bukan tuh? Ikhlas, karena bukan dunia. Saya berbuat baik sama orang, nggak pernah dengki, nggak pernah dendam sama orang, supaya saya dimaafkan sama Allah dosa-dosa saya. Ikhlas bukan itu? Ikhlas. Selama apa yang kita lakukan dari kebaikan bukan demi mendapatkan manfaat dunia. Manfaat dunia ngerti gak sih? Apa saja, pokoknya manfaat dunia. Maka itu dikategorikan sebagai ikhlas. Ya, paham ya? Karena ada nanti orang nolak bala misalnya, sedekah supaya ingin mengangkat bala, supaya sembuh sakitnya. Nah, pertanyaannya, kalau orang sedekah, lalu niatnya ingin supaya penyakitnya sembuh, itu ikhlas bukan? Ikhlas bukan? Ikhlas bukan? Dia niat dari sedekahnya supaya penyakitnya sembuh. Ikhlas bukan itu? Sembuh dari penyakit manfaat apa namanya? Dunia apa akhirat? Dunia. Berarti apa namanya? Tidak ikhlas. Jangan pakai tapi. Pokoknya tidak ikhlas. Kecuali dikecualikan dalil. Nah, tadi kan nggak hadir tuh. Karena dalil mengecualikan. Untuk kasus sedekah diizinkan oleh dalil. Jadi dengan sedekah tujuan kita adalah mengangkat bala, itu boleh. Karena dalil mengizinkan. Saya ulangi ya. Pada asalnya semua amal harus karena Allah. Diniatkan mendapatkan sesuatu yang tidak dibenci Allah. Itu ikhlas. Apa saja yang kita harapkan dari amal kita, sesuatu yang tidak dibenci Allah, namanya ikhlas. Tadi saya bilang, saya suka bantu orang supaya saya meninggal husnul khotimah. Itu bukan yang dibenci Allah, berarti ikhlas. Saya suka menyentuh anak yatim supaya kuburan saya lapang. Itu ikhlas, karena bukan manfaat dunia. Lah, kita kerucutkan, kita mengerucutkan masalah. Saya suka bersedekah supaya penyakit saya sembuh. Ini manfaat dunia. Berarti nggak ikhlas. Itu bukan ikhlas karena ingin mendapatkan kesembuhan. Kesembuhan kan manfaat dunia.
Tapi karena dalil mengizinkan, maka boleh sedekah niatnya menolak bala, mengangkat bala boleh. Seperti tadi silaturahim, ya kan? Perang untuk mendapatkan rampasan perang. Selainnya tidak boleh. Tidak boleh terlalu melebar, itu nggak boleh. Harus fokus karena Allah. Sholat ini saya misalnya saya rajin sholat karena salah satu penyembuh saraf kejepit itu ruku yang lama gitu, sujud yang lama gitu. Atau kalau ada kelainan di kepala, pusing, sujud yang lama supaya darahnya itu. Nah, lalu kita sholat niatnya supaya bisa mengatasi penyakit di kepala atau supaya saraf saya yang kejepit ini dengan ruku yang panjang, sujud yang panjang membuat saya jadi sembuh. Boleh atau tidak sholat dengan niat itu? Tidak boleh. Karena ibadah sholat harus karena Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh apapun. Itulah ikhlas. Ya. Nah, baik. Sekarang kita bahas tentang hukum ikhlas. Apa hukum ikhlas? Hukum ikhlas berdasarkan ijma' para ulama, hukumnya wajib. Jadi kalau orang main-main masalah ikhlas, ya sebetulnya sih nggak ikhlas, berarti Anda berdosa. Tapi nggak boleh, dari awal Anda harus ikhlas. Nggak boleh dia berpikir dulu, ya sebetulnya sih nggak ikhlas, tapi ya udahlah, nggak boleh itu. Karena ikhlas itu wajib, setiap kebaikan yang kita lakukan harus karena Allah dari awal. Misalnya, Anda melayani suami gimana? Ya sebetulnya sih terpaksa saya. Ya nggak ikhlas sebetulnya saya. Nggak boleh. Harus dari awal melayani suami karena Allah. Karena hukumnya wajib ikhlas itu. Jangan dimunculkan setelah kejadian, setelah berbuat baru, ya saya berusaha ikhlas lah. Tidak boleh. Ikhlas itu harus dihadirkan di hati kita dari awal. Ya. Sekarang kita bahas yang berikutnya adalah tentang sebab-sebab ikhlas. Apa sebab-sebab seorang bisa semakin ikhlas? Yang pertama, mengenal Allah tabaraka wa ta'ala dengan menuntut ilmu agama. Dalilnya surat Muhammad ayat 19. Tanpa mengenal Allah dan mencintainya tidak mungkin kita menjadi ikhlas. Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Ketahuilah, kenalilah Allah. Siapa itu Allah? Tiada yang lebih berhak diibadahi kecuali Allah. Tiada yang lebih berhak diibadahi kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi yang pertama, kalau ingin ikhlas, kita harus memahami agama. Mengenal agama Islam dengan baik. Belajar agama. Jadi salah satu manfaat kajian seperti ini, supaya kita lebih mengenal Allah, lalu ujungnya ikhlas. Yang kedua, sebab ikhlas. Yang kedua, 19, surat Muhammad ayat 19. Dicatat, nanti dilihat di rumah. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasul. Kenapa kita disuruh mengikuti sunnah? Tuntunan Nabi alaihissalam, supaya hati lebih ikhlas. Kenapa kita nggak boleh lakukan hal-hal yang tidak ada contohnya? Karena kalau kita sering kali
menjaga jarak dari sunnah, dari tuntunan Nabi, maka hati semakin berat untuk ikhlas dalam berbuat baik. Jadi hidup yang syarat dengan tuntunan Nabi SAW akan membuat hati semakin ikhlas. Membuat hati semakin ikhlas lillahi azza wa jalla. Jadi sebab kedua adalah mengikuti tuntunan Nabi SAW. Makanya ikuti tuntunan Nabi secara sungguh-sungguh, dengan penuh kesabaran. Jangan bergeser dari tuntunan Nabi SAW. Ya, istiqomah. Apa yang kita dapat di pengajian, ini loh tuntunan Nabi, ini tuntunan Nabi, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, ikuti. Karena tuntunan Nabi dalam kehidupan kita yang kita ikuti berimplikasi kepada hati. Cara berpakaian ibu misalnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, itu implikasi ke hati loh. Makanya tanya cara hijab yang syar'i seperti apa, jadi istri yang baik bagaimana, jadi ibu yang baik seperti apa, tuntunan Nabi seperti apa, jadi anggota masyarakat yang sesuai dengan tuntunan Nabi seperti apa. Karena semua itu kalau kita kerjakan, insya Allah lambat laun hati ini semakin ikhlas. Kalau hidup kita dekat dengan sunnah, secara otomatis hati ini akan dibuat semakin ikhlas. Yang kedua, sebab ikhlas yang kedua. Yang ketiga, berarti ibu mengikuti. Yang ketiga, berdoa. Banyak berdoa kepada Allah, minta ikhlas. Secara spesifik gak apa-apa minta, ya Allah, jadikan ucapanku, perbuatanku lillah, ikhlas karenamu ya Allah. Selain minta ampun, minta rahmat, minta keturunan yang baik, minta apapun, tolong selipkan doa dalam doa kita, ya Allah, jadikan semua apa yang aku lakukan karenamu ya Allah. Lelah rasanya kalau semuanya bukan karenamu ya Allah. Ya, karena segala sesuatu yang bukan karena Allah itu tidak akan langgeng. Istiqomah itu akan ada selama kita ikhlas karena Allah. Makanya selain doa tadi, ya Allah, ya kita minta kepada Allah secara khusus, ya Allah, jadikan semua apa yang aku lakukan karenamu ya Allah. Dan sering memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sering berdoa itu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat. Yang keempat ini penting juga nih, terutama untuk kaum wanita. Berteman dengan teman yang solehah. Kalau teman hanya baik karena ingin manfaatkan temannya, karena ada sesuatu, bukan karena Allah, dan dia bukan wanita baik, dekat hanya karena ada materi yang memikat, yang menyatukan. Misalnya, saya deketin ibu itu karena dia duitnya banyak, gitu. Karena ada sesuatu yang diharapkan, dipepet terus. Bukan karena ingin saling menasihati karena Allah, mengajak kebaikan. Ini tolong hentikan pertemanan ini. Kalau seorang muslim, muslimah sudah lemah imannya, sudah bodoh, temannya nggak ikhlas, temannya nggak baik, akan semakin terpuruk dia. Nabi alaihissalam mengingatkan, seorang itu agamanya, perilakunya bergantung teman dekatnya. Kata Nabi alaihissalam, al-maru ala dini khalilihi. Seorang itu agamanya, perilakunya
bergantung kepada teman dekatnya. Dari mana kita tahu teman kita nggak baik, nggak soleha? Ketika suami memberitahu teman kamu nggak baik. Ketika orang tua beritahu teman kamu baik, maka jauhi. Jangan budek. Tutup telinga. Enggak, pokoknya teman saya baik. Jangan. Yang menilai itu orang lain. Karena teman yang tidak baik bahaya. Mengikis keistiqomah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Terutama yang sudah berumur di atas 40. Harus lebih selektif dalam milih teman. Karena apapun yang kita lakukan, itu akan mempengaruhi akhir hayat kita seperti apa. Wallahi, seorang yang temannya dibiarkan tidak baik, padahal umurnya di atas 40, jangan mimpi meninggal husnul khotimah. Tapi saya yakin di sini nggak ada yang 40. Saya belum bilang 25 loh. Saya nggak bilang 30. Ibu. Jadi tolong nih, kita ini rata-rata sudah di atas 40 tahun. Jangan kayak ABG, nyoba-coba temen. Pertimbangannya hanya karena materi, hanya karena dunia, udah nggak boleh. Dia gimana setia, dia teman arisan saya. Dia gimana ya, saya sering nongkrong sama dia di mall, nggak boleh. Hentikan semua itu. Kita adalah yang berkumpul saat ini adalah orang-orang yang sudah dekat dari kematian. Tolong diseleksi lagi temannya. Mana yang berteman dengan saya karena Allah, mana yang karena materi saya, mana kayak ada maksud tertentu. Tolong jauhi. Ya, kalau kita biarkan dan kita tidak tegas, akhirnya hati ini susah ikhlas. Iya ya, gimana ya? Dia deket kalau saya ada duit. Tapi gak pernah tuh kalau saya terpuruk dia nasihatin, udah sabar. Gak pernah sama sekali. Saya ngebayangin kalau saya gak punya duit, dia masih berteman gak sama saya. Jangan-jangan menjauhi saya. Nah, ketahuan tuh. Coba sekali-kali makan jangan bayarin. Makan lagi jangan bayarin. Kau temu apa di majelis ilmu? Gimana tuh Ustadz bayarin? Enggak, kamu yang bayar. Saya mau bayar. Dia masih nggak deketin kita. Kita nggak keluar selama berbulan-bulan. Oh, ternyata ngejauhin. Oh, berarti deket sama saya karena saya punya uang. Hindari teman yang begitu. Cari teman yang berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Apa kata Nabi alaihissalam? Man ahabba lillah, wa abghadha lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, faqad istakmal iman. Orang imannya sempurna itu mencintai karena Allah, membenci karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi pun karena Allah. Saya ingatkan para jamaah, kalau kita umur sudah di atas 40, nggak boleh main-main lagi. Nggak boleh lagi ada uji coba sama temen, nggak bisa. Temen kita orientasinya udah bukan kayak waktu ABG, nggak bisa. Dia membuat saya baik nggak? Membuat saya ingat Allah atau tidak? Kalau pengaruh buruk justru lebih banyak dari teman, tolong jauhi teman itu. Nggak boleh. Nah, kemudian berikutnya, sebab ikhlas yang berikutnya, mujahadutun nafs, lawan diri kita agar mau berbuat baik, merubah menjadi lebih baik. Harus ada perjuangan, harus ada upaya keras untuk melawan keengganan di dalam diri kita. Aduh, malas, lawan. Kita biasa bohong, lawan. Saya harus jujur. Saya biasa ngomongin aib orang, lawan. Saya harus hentikan ini. Mujahadun nafs, harus dilawan. Yang baik dipertahankan, ditingkatkan, yang tidak baik dilawan untuk dihentikan. Itu namanya mujahadah. Ada upaya keras untuk memperbaiki diri. Mujahadah apa? Upaya keras untuk memperbaiki diri. Saya kekurangannya apa sekarang? Gitu. Kalau perlu nggak apa-apa, tanya sama yang lain.
Saya kekurangannya apa? Oh, kamu kurangnya ini. Nanya sama suami, nanya sama orang tua, namanya keluarga, nanya sama teman. Oh, kamu kurangnya ini. Lawan, mujahadah, lawan, berupaya keras. Kata Allah Jalla wa'ala, walladzina, dalam surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang selalu berupaya keras untuk memperbaiki diri, maka kami akan tuntun dia untuk semakin ikhlas. Al-Mujadalah ayat 69. Al-Ankabut ayat 69. Jadi kata Allah apa? Yang berupaya keras untuk memperbaiki diri, maka kami akan tuntun ia untuk semakin ikhlas. Al-Ankabut ayat 69. Kemudian sebab ikhlas berikutnya, sering membiasakan diri menyembunyikan amal kebaikan. Ikhfaul amal, membiasakan diri menyembunyikan amal kebaikan, kecuali ada pertimbangan untuk memotivasi orang lain. Kalau tidak ada pertimbangan mengajak, memotivasi, maka sembunyikan amal kebaikan kita. Orang yang terbiasa menyembunyikan amal kebaikan lebih dekat kepada ikhlas. Sampai kata Nabi, tangan kirinya tidak tahu kalau tangan kanannya sudah bersedekah. Ya, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Begitu dia pandai menyembunyikan kebaikan, ketika dia berinfak dengan tangan kanannya, sampai tangan kiri nggak tahu. Ini adalah apa ya? Suatu ungkapan yang menunjukkan begitu ikhlasnya dalam berinfak dan bersedekah, sampai tangan kiri nggak tahu kalau tangan kanan telah berinfak. Kemudian berikutnya, zuhud terhadap dunia. Sebab ikhlas berikutnya zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu, saya tidak nanya. Saya mau jelasin. Zuhud itu tidak menganggap penting segala sesuatu yang tidak dibawa mati. Itu zuhud namanya. Tinggal kita cek aja, ini saya bawa mati enggak. Jangan anggap penting, biasa saja. Itu zuhud. Dan zuhud itu sebab Allah Jalla wa'ala mencintai kita. Kata Nabi alaihissalam, ketika ditanya bagaimana Allah mencintainya, bagaimana manusia mencintai saya, kata Nabi, izat anid dunya yuhibbukallah wa satfi ma indan nas yuhibbakan nas. Kalau kamu ingin dicintai Allah, kamu harus bersikap zuhud terhadap dunia. Apa itu zuhud? Tidak menganggap penting segala sesuatu yang tidak dibawa mati. Jadi tidak ngotot, tidak berambisi, biasa saja. Bisa ibu jamaah sekalian beri contoh? Tidak menganggap penting atau tidak berambisi segala sesuatu yang tidak dibawa mati. Gak usah jabatan, yang ibu yang jamaah sekalian rasakan aja sehari-hari. Apa contohnya? Tidak menganggap penting. Jabatan kan itu laki-laki. Apa kok anak? Tidak menganggap penting.
Yang paling digandrungi oleh perempuan tuh apa yang paling anggap penting di dunia itu apa contohnya? Rumah kah, pakaian kah, tas? Apa contohnya? Hah? Drakor, oke. Di mana itu tuh? Letak zuhudnya di mana? Tidak menganggap penting. Jadi misalnya kelewatan, astagfirullah, ketiduran atau kelupaan. Sedih nggak dia sampai nggak nonton drakor? Biasa aja. Tapi itu sebetulnya nggak tepat contohnya. Lawang itu hiburan kok. Kalau kita makan ke restoran, tapi menunya kita pilih tidak ada, nggak usah sampai sedih gitu ya Pak Ustadz. Menu favorit kita nggak ada, padahal kita udah pengen makan. Terus akhirnya kita responnya ya udah, kalau nggak ada berarti bukan rezeki. Tapi ada juga yang sampai kecewa gitu, kecewa, marah gitu. Jadi marah gara-gara menunya nggak ada. Nah, itu contoh zuhud. Jauh-jauh gitu ya ke tempat makan enak. Bu, habis bu. Ya Allah. Udah ngiler-ngiler. Tapi apa kalau kita zuhud? Oh ya udah, berarti bukan rezeki saya. Itu contoh. Barang kita lihat nih di online, ada tas bagus ini. Ini yang seincer bertahun-tahun. Terus kita hubungin, barangnya masih ada. Aduh habis bu, baru aja tadi dibeli. Ya Allah. Nah, oh ya udah berarti bukan rezeki saya. Itulah contoh yang zuhud. Itu contoh. Jadi biasa saja. Itu qanaah jatuhnya. Boleh nggak kita punya tas satu pengen beli lagi? Nggak ada masalah. Yang penting jangan nggak penting, jangan terlalu berambisi, gitu. Dijaga betul tasnya, dirawat, disiapin lemari, satu ruangan tas semua. Kalau ada yang hilang tuh, ini mana ini satu nih nggak ada nih. Saya tahu jumlahnya, posisi di mana. Kalau sampai hilang, ini di mana nih? Semuanya dimarahin. Itu namanya tidak zuhud. Itu beda. Ya baik. Itu zuhud ya, sebab ikhlas zuhud. Yang berikutnya apa? Sebab ikhlas adamul haja linnas wa su'alihim. Jangan bergantung kepada manusia. Mandiri. Jangan bergantung kepada manusia. Jangan bergantung kepada suami, jangan bergantung kepada orang tua, kepada keluarga yang mampu secara materi misalnya. Jangan bergantung. Ketergantungan kita kepada makhluk itu sangat mengganggu keikhlasan. Ya, mandiri itu sangat dianjurkan. Makanya Islam melarang mengemis. Itu kan bergantung pada makhluk. Mengemis, minta-minta, itu nggak boleh. Haram hukumnya. Kemudian apa lagi? Sebab ikhlas. Sering menyendiri dengan Allah. Melakukan waktu khusus di akhir malam. Sering meluangkan waktu secara khusus untuk Allah di akhir malam. Seraya berdoa, menangis. Ya, itu orang yang sering bangun malam, berkholwat namanya. Meluangkan waktu khusus. Disitulah dia mengeluh, ya, menjerit. Apapun lah keluhannya, dia curahkan, dia tumpahkan semua pada saat itu hanya kepada Allah. Gak ada orang yang tahu. Ketika kita punya kebiasaan baik itu, jiwa kita sedang meronta-ronta, sedang sedih, berteriak-teriak, maka ya Allah, saya mau curhat nanti malam. Dia tumpahkan semua isi. Ya Allah, saya pengen dapat jodoh, udah lama nih nggak ada teman bicara. Ya Allah, saya pengen umroh, pengen mengobati rasa rindu saya. Ya Allah, saya pengen jadi orang baik, saya pengen jadi istri yang baik. Ya Allah, misalnya gitu. Semualah kekurangan-kekurangan kita curahkan semuanya kepada Allah di akhir malam.
Jadi kita selalu meluangkan waktu untuk Allah. Inilah orang yang dekat dari ikhlas. Ya. Kemudian apalagi sebab ikhlas? Banyak membaca Quran dan merenungi maknanya. Tadabbur, betul. Banyak membaca Al-Quran dan merenungi maknanya, mentadaburi makna dan kandungannya, dihayati, diresapi gitu. Jadi kalau kita sering meresapi makna dan kandungan Al-Quran, itu akan lebih menyentuh, membuat hati lebih ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Dalilnya surah An-Nisa ayat 82. Kemudian yang membuat kita semakin ikhlas apa? Yang membuat kita semakin ikhlas adalah sering membaca kisah di Al-Quran dan hadis tentang surga dan neraka. Jadi jangan sering baca-baca cerpen, baca-baca novel. Itu nggak nambah ikhlas. Baca tuh di ayat tentang surga, tentang neraka. Baca tuh hadis tentang surga dan neraka. Penting itu. Baca neraka. Misalnya Nabi SAW mengatakan, misalnya wanita gitu loh. Kata Nabi, saya melihat neraka, ternyata yang lebih banyak menghuni neraka itu wanita. Wanita itu sifatnya begini-begini, ya Allah, ya Allah. Dia berkaca diri dia, ya Allah, ternyata sifatnya sama dengan sifat saya. Yang dimana wanita itu masuk neraka karena ini, ya Allah. Dia memperbaiki diri. Lebih ke Allah, lebih ke akhirat. Jadi jangan sering buka HP, mantau status orang. Medsosnya aktif, tapi nggak pernah baca tuh ayat tentang neraka. Nggak pernah baca tuh hadis tentang neraka. Hadis tentang adab kubur. Coba deh, bicara ayat, ya, buka, baca, dihayati. Hadis, ayat tentang surga dan neraka. Tentang orang-orang terdahulu ikhlas. Baca kisah Khadijah. Baca kisah perjalanan hidup Aisyah. Kalau sering baca tokoh-tokoh yang memberi banyak inspirasi, itu lebih membuat kita ikhlas. Ya Aisyah itu muda banget loh. Dia ya dinikahi Nabi alaihissalam umur 6 tahun dan ditinggal wafat umur 17 tahun, bayangkan. 17 tahun sudah dijanda dan tidak boleh nikah lagi, nggak punya anak dari Rasulullah SAW. Sabar betul selama 56 tahun tanpa anak, tanpa suami, sabar, ngajar, dakwah. Kok bisa dia sabar? Oh, itu Khadijah tuh kaya, tapi nggak sombong, memuliakan suami betul. Dia saudagar, kaya, dia tajir habis loh itu Khadijah. Tapi ketemu suami, dia cium tangan, dia tahu saya bukan siapa-siapa, surga saya di suami. Jadi kalau kita masih merasa diri saya pejabat, jenderal, direktur, Anda perempuan, di rumah Anda istri. Nah, Khadijah begitu. Dia di luar sebagai saudagar kaya dia. Konglomerat Khadijah. Tapi ketika di rumah, dia cium tangan, dia nggak berani ngangkat suara sama suami. Sampai mau ngomong aja, boleh izin? Izin, bayangkan. Ketika mau ngomong masuk sama Rasul, dia izin dulu. Dia nggak berani mulai bicara. Kata Nabi, silakan kamu ngomong. Ya Rasul, kenapa engkau ketakutan? Saya ketakutan karena saya datangi oleh makhluk yang besar, yang saya nggak pernah bayangkan. Apa kata dia? Nah, istri memberikan motivasi. Jangan kamu sih jadi suami bego, begini. Memberi motivasi. Apa kata Khadijah ketika dia datang oleh Jibril mengalami hal yang tidak mengenakan? Kata Khadijah, suamiku, Allah tidak akan pernah menelantarkanmu. Allah tidak akan pernah meninggalkanmu karena kamu orang baik. Istri itu memberi motivasi. Makanya dari kisah Khadijah, apa kata ulama? Suami itu mudah hancur. Sehebat-hebatnya dia mudah hancur oleh istrinya. Karena kartunya dipegang oleh istri. Jadi yang membuat dia hebat istrinya. Yang membuat dia hancur istrinya. Makanya istri itu jangan mudah menghancurkan mental suami. Aibnya dipegang sama dia. Semuanya dia. Makanya selalu istri yang baik itu memberi motivasi. Bukan menyalahkan. Kalau ada salah dari suami, diluruskan dengan baik, dengan penuh adab, dengan komunikasi yang baik. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir, jangan suka dalam berbuat baik mencari ridho manusia.
Itu latihan ikhlas itu. Jangan suka dalam berbuat baik mencari ridha manusia. Cari ridha Allah aja. Nih, kata Imam Syafi'i, dengarkan. Lau jahatta kullal jud anturdin nasa kullahum pala sabilalah. Kalau kamu berupaya betul untuk bikin orang semuanya senang, semuanya ridha, nggak ada jalan, nggak mungkin, kata beliau. Bahkan bikin kamu jadi gila. Fa in kana dzalik, justru kalau kamu ingin disenangi orang, diridhoi oleh manusia, ikhlas saja karena Allah yang bolak-balik hati mereka. Gimana ya suami sayang sama saya? Ikhlas kamu dalam melayani suami, karena yang membolak-balik hati suami Allah. Jangan, iya bang, baik, kamu begini, iya, nurut aja. Misalnya, sebetulnya kalau ingin lebih disayang suami, jangan turuti semua keinginan suami, apalagi maksiat. Makanya saya bilang, pernah ada kasus, ada seorang wanita dulu tidak berhijab, lalu berhijab, setelah menikah buka lagi. Saya tanya, kenapa bu? Karena suami saya melarang saya berhijab. Saya bilang, justru Anda sedang akan menghancurkan, ini bom waktu, karena berarti ibu sedang menghancurkan keberkahan rumah tangga. Gini loh, yang bikin suami semakin sayang bukan karena nurut betul sama suami, bukan. Ingat, hati beliau itu berubah-ubah. Yang bolak-balik hati suami siapa? Allah Jalla wa'ala. Justru ya, taati suami yang baik karena Allah. Jadi saya mentaati beliau karena Allah yang menyuruh saya untuk taat. Jangan karena dia baik, karena dia bertanggung jawab, karena dia imamnya. Itu salah. Apalagi dia nyuruh maksiat, jangan dipatuhi. Gitu. Jadi bagaimana caranya, kata Imam Syafi'i, agar kamu lebih disayang suami, lebih dicintai suami, kamu pegang kuncinya. Apa kuncinya? Ikhlas. Apapun yang kamu lakukan untuk keluargamu, untuk siapapun, lakukan karena Allah. Kalau itu terkait dengan manusia, mereka punya hati yang Allah bolak-balik. Dengan kita selalu melakukan sesuatu karena Allah, maka lama-lama tuh dia berubah tuh. Kalau tidak berubah, nah ini kuncinya. Misalnya gini, sama suami lah ya, saya selalu melayani karena Allah, mematuhi dia dalam hal yang baik karena Allah. Ya, nanti ikhlas kita itu akan membuat dia berubah. Tapi kok Ustadz saya nggak berubah suami saya. Kalau kita ikhlas, kata ulama, di mana suami tidak berubah, padahal saya semuanya karena Allah, maka kita akan diberi kekuatan lebih tabah dalam menghadapi suami yang seperti itu. Jadi kalau tidak perubahan ada pada suami, maka perubahan pada diri kita. Bisa dipahami? Misal gini, suami ini nakal, main perempuan. Kita udah sabar layani, walaupun suami begitu, tetap karena Allah, tetap nyiapin makan, minum, segala macam. Tapi kita capek gitu loh. Sabar, karena anak saya bertahan. Terus apa lagi? Ya, saya tahu ini mungkin gak lama, tapi ya memang mungkin puber kedua dia, macam gitu. Tapi kita susah. Nah, ketika kita tidak mendapati adanya perubahan, tapi kita tetap ingin bertahan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikhlas itu akan berimplikasi apakah kepada suami atau kepada kita. Kalau tidak ada perubahan pada suami, maka pada diri kita di mana apa? Di mana kita jauh lebih tegar gitu. Lebih tegar, lebih dewasa. Allah kasih ke kita malah. Gitu. Itulah pentingnya ikhlas. Ya. Jadi kalau tidak Allah kasih perubahan pada yang kita harapkan untuk berubah, maka pada diri kita lebih dewasa, lebih. Dulu kalau saya menghadapi masalah yang sama, saya tinggal itu. Sekarang udahlah, saya mikir lebih dewasa, lebih arif, lebih bijak, lebih berpikir gitu. Itulah buah dari ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo lupa, terakhir nih. Ikhlas terakhir apa itu? Banyak mengingat mati. Ini obat paling manjur untuk mengobati penyakit cinta dunia dan susah ikhlas. Tadzakur iktsaru min dzikril maut, banyak mengingat mati. Ya.
banyak mengingat mati. Lihat surah Az-Zalzal ayat 7 dan 8, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua kebaikan kita sekecil apapun di akhirat. Akan membalas kejelekan sekecil apapun. Maka dari situ kita ingat mati. Kalau kita macam-macam, ya Allah akan dibalas. Makanya orang yang banyak mengingat mati, insya Allah lebih mampu memperbaiki hatinya untuk lebih ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berikutnya kita buka fikih wanita. Masih tentang sholat ya? Sholat apa? Hah? Zuhur ya? Sholat apa terakhir? Yang nyatet. Apa? Hah? Iya, sengaja kemarin. Ya udah kalau gitu nggak usah kita buka lagi fikih, kita tanya jawab aja. Ada yang bertanya? Karena saya harus pamit ini. Ya salah sendiri yang telat. Saya udah buru-buru datangnya. Ustaz, berarti keutamaan dalam suatu amalan, misalnya kalau melakukan ini wasilahnya adalah ini wasilahnya adalah ini, itu semuanya nggak pasti benar ya Ustaz, harus ada dalilnya. Apa tuh maksudnya? Wasilah gimana? Misalnya fadilahnya gitu, kayak misalnya kalau kita mau berselawat misalnya gitu ya, fadilahnya akan begini, itu sesuai, harus ada dalilnya ya Ustaz ya. Semua kebaikan pasti ada fadilahnya. Semua kebaikan pasti ada fadilahnya. Hanya untuk fadilah khusus harus dengan dalil. Fadilah khusus seperti apa maksudnya? Banyak sekali. Misalnya barang siapa ya yang membaca ayat kursi di pagi hari, maka dia akan aman dari segala gangguan sampai maghrib. Kalau Al-Baqarah gimana? Beda lagi. Tapi kan sama-sama Al-Quran. Beda. Gitu. Misalnya, barang siapa yang keluar rumah membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, dijaga oleh Allah dari segala mara bahaya. Karena malaikat berkata, ukita wa kufit. Kamu pasti dijaga dan kamu pasti dipenuhi segala keperluanmu. Dicukupkan. Nah, kalau yang lain bacanya misalnya subhanallah atau astagfirullah, beda lagi. Jadi setiap kebaikan pasti ada keutamaannya. Hanya keutamaan khusus itu harus dengan dalil khusus. Ya. Dan keutamaan itu terkait dengan waktu, tempat. Itu ada penjelasan dalilnya secara detail. Nggak bisa dipukul rata begitu. Jadi ingat, semua kebaikan ada keutamaannya. Tapi kebaikan itu kan sesuatu yang dicintai Allah. Prinsipnya yang lebih dicintai Allah pasti keutamanya lebih besar. Suatu amal semakin dia dicintai Allah, contoh misalnya gini. Kata Nabi alaihissalam, uang yang kamu infakkan untuk perang, untuk biaya perang, uang yang kamu infakkan untuk anak yatim,
uang yang kamu keluarkan untuk membantu fakir miskin dan uang yang kamu keluarkan untuk membantu keluarga lebih besar untuk keluarga. Padahal ada anak yatim, kalah pahalanya. Kenapa? Karena membantu keluarga yang susah lebih utama, lebih Allah cintai. Jadi fadilah itu semakin besar pada suatu amal kebaikan ketika amal itu lebih Allah cintai. Karena yang memberi pahala kan Allah. Dasarnya apa? Cinta. Sekarang saya tanya, kebaikan apa yang paling besar pahalanya? Sholat. Haji plus sama sholat duhur lebih besar mana pahalanya? Haji plus loh. Haji plus, ya kan? Biayanya besar, lama, berat, lelah, capek, meninggalkan keluarga. Lebih besar mana pahala haji plus sama sholat? Lebih besar mana? Sholat. Sholat lah. Lebih besar mana? Cium tangan ibu sama cium tangan suami? Ibu dong. Ibu bukan? Betul? Lebih besar mana pahalanya cium tangan ibu atau cium tangan suami? Ibu apa suami? Yang ibu siapa? Saya nanya untuk wanita. Ini kan majlis perempuan. Lah kan ibu kandung yang melahirkan, membesarkan. Lebih besar mana pahalanya? Kenapa lebih besar mencium tangan suami? Karena Allah lebih mencintai istri yang memuliakan suami. Karena ada cinta Allah di situ. Cluenya itu. Karena ada hal yang Allah cintai di situ. Kalau logika, ya ketemu gede, kok lebih besar dia? Enggak. Karena memuliakan suami lebih dicintai Allah daripada memuliakan orang tua bagi wanita yang sudah berumah tangga. Cukup? Ya. Bukannya kemarin udah ngaji di itu, Gandaria. Saya ini loh, saya kasih tanda loh di Gandaria kan kemarin? Enggak. Siapa di Gandaria? Kembaran saya. Saya nggak datang kemarin. Korinnya. Kodam. Ya Allah nggak datang Pak Ustaz. Tapi mirip. Oh. Iya kembaran. Oh iya. Lihat. Ini Ustaz tadi kan Ustaz bilang bahwa ikhlas itu kan tujuannya jangan untuk dunia. Apa? Ikhlas itu kan Iya, ikhlas itu dunia, tapi mengharapkan sesuatu apa yang pada Allah dan apa yang tidak Allah benci. ya doanya kan bukan untuk dunia. Jadi selama ini tuh saya kalau misalnya anak-anak saya mau ujian tuh saya selalu doa gitu satu-satu biar ujiannya lancar. Itu gimana? Oh itu beda, kan doa minta. Tapi kalau ya Allah dengan doa ini saya berharap, gini loh, beda loh, gini loh. Ini doa. Isinya apa? Minta agar ujian anak saya dimudahkan, nilainya bagus. Itu kan isi doa. Beda, saya setelah doa nih Allah, saya ingin doa saya sering doa nih Allah, kan sering doa untuk anak-anak saya. Jadikan saya dong ibu yang baik, jadikan saya dong awet muda. Nggak boleh. Itu berarti eksternal. Lulus SBMPTN lah gitu ya, terus saya sempat berdoa gitu ya Allah gunakan istilahnya tawasul ya, tawasul tawasul kebaikan saya untuk kebaikan anak saya agar lulus itu bisa boleh. Oh boleh, itu tawasul. Minta kepada Allah, ya Allah dengan semua kebaikan saya ingin agar anak saya lulus misalnya. Tapi bertawasul dengan kebaikan, boleh. Itu tidak ada kaitan dengan ikhlas, nggak ada. Pas saya berdoa kan selalu misalnya di tahiyat akhir tuh Ustadz ya, kan anak saya kan terakhir itu kan autis Ustadz. Saya selalu minta kesembuhan gitu buat kesembuhan dia biar bisa bicara gitu. Misalnya saya syifaan ajaran buat kayak saya sebutkan nama itu nggak apa-apa Ustaz. Dengan menyebut kebaikan-kebaikan kita, lalu minta. Jadi saya berdoa aja gitu di tahiyat akhir katanya. Justru gini saya ajarin. Ibu doanya mustajab. Doanya luar biasa, bisa langsung menembus langit doa ibu itu. Wallahi doa ibu luar biasa.
Banyak sekali orang yang tidak diprediksi sulit untuk mencapai apa yang dia ingin capai, tapi tercapai oleh karena berkat doa ibu. Banyak sekali kekuatan anak itu di ibu. Tidak bisa hafal Quran, ibu doa, ya Allah bikin anak saya hafal Quran, bisa. Saya dari keluarga awam, saya pengen anak saya jadi ulama, dengan doa ibu, bisa. Saya nggak punya biaya, tapi saya pengen anak saya sekolah tinggi, dengan doa ibu bisa. Beasiswa, ada yang biayain. Sesuatu yang mustahil, tapi ibu angkat, aduh, luar biasa. Persaingannya banyak, ribuan yang ikut tes. Anak saya kemampuannya kok nggak terlalu di atas. Saya pengen anak saya lulus, doa ibu, bisa lulus. Sesuatu yang mustahil bisa mungkin dengan doa ibu. Satu. Yang kedua, udah hebat doa ibu. Yang kedua, ketika kita minta kepada Allah untuk kemaslahatan anak kita, tawasul. Keluarkan tuh, ya Allah saya udah ngaji sekian tahun. Ya Allah saya udah berbuat baik. Keluarin. Justru itu lebih dekat pada ijabah. Ya Allah saya selama ini jadi istri yang baik. Saya jadi anak yang baik. Semua kebaikan sebut aja. Menyebut kebaikan di hadapan Allah itu dianjurkan. Tapi menyebut kebaikan kepada orang nggak boleh. Menyebut kebaikan, ya Allah saya begini karenamu. Tolong ya Allah sembuhkan anak saya. Itu membuat doa kita lebih didengar oleh Allah Jalla wa'ala. Itu namanya bab tawasul. Bertawasul dengan kebaikan, dengan iman, dengan ketaatan. Ya Allah saya udah bercadar nih, udah berhijab. Hijab saya lebar, padahal dicemooh keluarga ini. Saya bertahan ya Allah. Semoga hijab saya Allah membuat doa saya lebih dijabah olehmu ya Allah. Sebut aja nama kebaikan. Sama ketika kita terancam nih. Misalnya dalam keadaan di pesawat, ya mengalami apa? Turbulensi misalnya, atau terancam jiwanya, atau kapal akan karam. Angkat tangan. Ya Allah, saya sudah beriman. Saya sudah mengikuti sunnah. Saya sebutkan, selamatkan saya Allah. Selamatkan saya. Itu biasanya didengar oleh Allah. Sebut kebaikan kita, nggak apa-apa. Saya berbakti kepada orang tua, sampai saya begini, sampai saya baru nikah sekian karena demi orang tua, sampai saya keluar dari perusahaan karena begini. Sebutkan kebaikan terbaik kita ketika kita akan minta kepada Allah dan kita berharap doa kita dijabah oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi gitu. Doa ibu plus sebutkan kebaikan. Yang terbaik, bukan semua kebaikan. Kebaikan yang perlu perjuangan, terbaik sepanjang hidup sebutkan di situ. Dan itu adab dalam doa. Adab doa dia yang tiga orang yang terjebak. Dalam gua kan gitu. Ya Allah, saya berbakti sama orang tua saya. Sampai anak istri saya nomor 2 kan gitu loh. Sampai anak istri saya bawa susu pada saya mampir, ternyata ibu saya juga belum makan, tapi dia keburu tidur. Saya mau pulang, tapi ibu saya takut belum makan. Saya akhirnya apa? Saya nggak pulang. Saya pagi saya tunggu, Bu, ini Bu, susu buat ibu. Padahal anak istrinya nunggu di rumah kelaparan. Kalau ini saya lakukan, saya utamakan ibu saya, karenamu, tolong ya Allah, geser batu dari pintu gua ini. Tergeser. Nah itu penting. Kalau kita dalam keadaan genting, kepepet gitu, sebutkan kebaikan terbaik kita di hadapan Allah. Kalau hal itu saya lakukan karenamu ya Allah, tolong ya Allah bantu saya, sembuhkan anak saya, buat ini, buat itu, minta. Kira-kira seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Sudah terjawab semua. Iya sudah, karena saya tahu ibu mau nanya itu. Alhamdulillah. Cukup. Satu lagi tak kasihan Enggak, beda. Satu lagi bayar. Cepet. Boleh, bisa sujud boleh. Setelah salam, makanya tahajudnya di akhir malam. Nah, setelah tahajud selesai, misalnya jam 4 lewat, udah doa aja. Justru itu waktu paling mustajab. Waktu sahur nggak harus di dalam sholat. Waktu sahur, waktu paling mustajab doa. Makanya saya nih kadang-kadang kalau nggak bisa, misalnya saya dibangunin atau bangun sendiri, jam berapa? Saya lihat jam, misalnya subuh sekarang jam 4:30. Saya bangun jam 4:15. Kalau saya ke kamar mandi dulu, tahajud nggak ada waktu lagi. Di tempat tidur saya langsung angkat tangan.
Allah balakal hamdu. Minta, ya Allah, saya minta anak yang soleh. Karena amal terbaik di akhir malam, doa bukan tahajud. Tahajud itu kalau waktunya cukup. Misalnya kita bangun jam 3:30. Tahajud dulu. Tapi kalau udah mepet, ya Allah 10 menit lagi. Jangan tahajud. Kalau mau wudhu aja, wudhu langsung angkat tangan. Menghadap kiblat. Berdiri. Karena itu waktu mustajab seperti Arafah. Minta. Yang terdolimi, doa, ya Allah, saya nggak dapat fee. Minta, gak apa-apa. Doa terdolimi mustajab loh. Mintanya waktu sahur. Angkat tangan. Doa. Wallah, insya Allah, ya Allah, saya pengen anak saya sembuh. Jangan lewatkan akhir malam. Wallahi, karena Allah turun di saat itu. Langsung Allah dengar. Ya. Begitu. Kalau nggak tidur, tetap doa. Habis subuh, habis syuruk, duha, baru istirahat. Nggak apa-apa. Yang penting waktu sahur, waktu mustajab terbaik. Sebelum azan subuh ya Pak Ustadz? Iya, sebelum azan subuh. Ya, baik. Mohon maaf karena saya ada acara lagi, zuhur di pelabuhan. Takutnya nggak nyampe. Pelabuhan nanti Tanjung Priuk, makanya nggak mudah ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.